Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah ma ba'dah. Sahabat Arnews dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Sahabat, ada seorang Habib bernama Muhammad Tanggul. Habib Muhammad Tanggul ini. Dari keterangan beliau yang ditanya sama santrinya atau sama mukibinnya. Kita simak aja langsung videonya dulu ya, nanti baru kita bahas. Assalamualaikum, Habib. Mohon maaf sebelumnya, saya pecinta habaib. Tapi saya janggal dengan perkataan yang mengatakan satu Habib yang bodoh lebih afdol daripada 70 kiai. Lebih baik daripada 70 kiai. Mohon penjelasannya, Habib. Ada perkataannya Ibn Hajar Al-Haytami. Beliau itu mengatakan satu orang Habib yang bodoh itu lebih afdol daripada yang lain meskipun dia alim. Beliau menjelaskan bahwasanya karena kemuliaan yang bodoh ini tetap ada meskipun dia gila. Meskipun dia gila, dia tetap cucu Nabi. Kalau yang ini, yang alim tadi tapi bukan cucu Nabi, kalau dia gila, kemuliaannya hilang. Karena kemuliaannya bukan dzatiyah, bukan dari zatnya, tapi itu pernyataan atau pendapat pribadi. Itu pendapat Ibn Hajar Al-Haytami, pendapat dia. Enggak, Beb, saya mau mengatakan kiai yang alim lebih afdol, Beb, daripada Habib yang gak alim, Beb. Ya monggo. Nah ini ya, jadi artinya mereka masih kekeh mengaku bahwa dirinya adalah keturunan Rasulullah. Ini yang belum bisa diterima oleh logika. Ya, mereka menganggap dirinya sebagai keturunan Rasulullah, dasarnya apa? Dasarnya itu apa? Karena ini kalau tidak diluruskan, ini akan terus berlanjut. Maka kita harus kritis ya. Kita harus terus, karena mereka terus menyuarakan dengan cara-cara mereka bahwa mereka kekeh mengaku keturunan Rasulullah. Dan kita juga harus kekeh untuk terus meluruskan bahwa mereka kalau mengaku keturunan Rasulullah harus bisa menunjukkan buktinya. Apa buktinya? Bukti dari isbat dari Narkoba Internasional mereka juga nggak ada ya. Kemudian tes DNA mereka juga pada nggak berani, walaupun sudah sekian banyak orang yang sudah tes DNA dari rombongan Pak Alawi ini ya, yang tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah. Jangankan keturunan Rasulullah ya, Arab saja tidak terbukti mereka. Oke, kita lanjut. Itu pendapat masing-masing, pendapat pribadi. Kalau ditanya gimana, Beb, tentang salafun soleh sendiri, para salaf bagaimana kalau masalah itu? Gimana, Beb, tanggapannya para habaib yang mutaqaddimin, Abdullah Haddad dan lain sebagainya? Kira-kira apa, Beb, pendapat mereka? Kita, jalan kita, Alawiyin, sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, tidak pernah diajari merasa lebih baik dari orang lain. Nah, tadi ya mengatakan kita sebagai Alawiyin keturunan Nabi Muhammad SAW, katanya berarti dia akan tetap kekeh mengaku bahwa dirinya adalah keturunan Rasulullah. Nah ini loh yang saya anggap ini, bahwa mereka-mereka ini yang masih kekeh mengaku keturunan Rasulullah tanpa bisa menunjukkan bukti ya, itu berarti adalah orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang tidak bisa diikuti, orang-orang yang masih ada dusta dalam hatinya. Bagaimana kita mau mengikuti mereka sedangkan hati mereka aja dusta kok? Kita mau mengikuti, sadarlah para mukibin ya. Oke, kita lanjut lagi. Apalagi orang lainnya itu alim. Gak pernah diajari kamu lebih afdol daripada yang lain ya, tidak ada. Mulai saya procot baru lahir sampai sekarang ini belum ada guru saya mengatakan kau ini lebih afdol terus sekian, tidak ada. Bahkan ajaran mereka itu yang tawadhu, karena kamu nggak tahu orang lain itu bagaimana di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa lebih baik, jangan merasa lebih baik, jangan merasa lebih baik, jangan merasa lebih afdol. Gitu. Jadi para salafun soleh nggak ada yang ikuti pendapat seperti itu, nggak ada. Ini pendapat pribadi saja dari mereka yang bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau keturunan Nabi tidak ikuti seperti ini, bahkan mereka itu malu kalau nggak punya ilmu. Bahkan itu mereka itu sampai malu kalau tidak punya ilmu. Bahkan Sayyidina Ja'far As-Shadiq pernah ngomong ke anaknya, ya ibni, ya waladi, al-jahlu gobi, bodoh itu jelek,
Tapi wabi ke akbah. Kalau yang bodoh itu saya atau kamu, itu lebih jelek. Kenapa? Oh, ya kan? Tapi kalau yang bodoh itu saya atau kamu, artinya dia tetap menganggap bahwa dirinya itu adalah keturunan Rasulullah. Ini loh, ya. Ini namanya pembodohan publik ya, kebohongan publik, karena dia tidak bisa menunjukkan buktinya. Mana buktinya? Kamu keturunan si A, ya, itu pasti ada buktinya. Sekarang gini aja lah ya. Robito Alawiyah itu didirikan tahun 1928 sebagai pencatatan yang sah di Indonesia. Terus kemudian para Habib-Habib itu ya, itu kemudian bisa mengisbatkan atau menempelkan dirinya bahwa keturunan Rasulullah, sedangkan keturunan mereka sebelum tahun 1928 sama sekali tidak tercatat. Terus bagaimana pencatatan itu bisa sah? Nakobah itu berdiri saat itu. Kalau mereka berasal dari Nakobah, mana? Umpamanya ini, isbatnya dari Yaman, ya pasti harus menunjukkan isbat dari Nakobah Yaman terlebih dulu. Bahwa si ini kakek buyut saya, ini. Kalau berasal dari Irak, ya harus ada sertifikasi yang ditandatangani oleh Nakobah Internasional Irak, gitu loh. Nah ini tidak ada, mereka hanya menyantolkan dirinya keturunan Rasulullah hanya berdasarkan stempel dari Robito Alawiyah. Sedangkan di atasnya kakek nenek mereka ya, moyang-moyang mereka tidak ada stempel dari Nakobah asal mereka. Betul ya, paham ya? Oke, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.